Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuridni wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul lagi walaupun secara online. Dan tak lupa salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Sukardi Muhammad selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan yaitu mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3A. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Fastrikania akan berpidato untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah keterampilan berbicara dengan judul Semakin Maraknya Penggunaan Aplikasi TikTok. Nah, adakah saat ini anak zaman sekarang tidak mengenal aplikasi TikTok? Mungkin semua orang pasti mengenalnya. Penggunaan aplikasi TikTok dengan fiturnya yang semakin marak dan beragam berlangsung baik di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak sekali yang demam dengan aplikasi TikTok ini, mulai dari kalangan anak kecil, orang dewasa, bahkan sampai orang tua. Di segala kondisi saat ini yang sedang pandemi, aplikasi TikTok semakin luas, bahkan bisa mengekspresikan diri pribadi, baik itu tentang kehidupan atau yang lainnya. Nah, semakin maraknya penggunaan TikTok, kita bisa melihatnya dari ketika musik itu berbunyi. Nah, beberapa orang itu bisa mengidentifikasikan bahwa orang tersebut sedang menggunakan aplikasi TikTok. Seringkali terjadi, secara refleks tubuh bisa mengikuti atau bergoyang sesuai dengan irama yang kita dengar. Pengaruh dari setiap konten ini sangat besar bagi para penggunanya. Bahkan ada yang sampai mengubah pola kehidupan sehari-harinya, dan itu bisa berdampak positif maupun negatif. Dampak negatif dari penggunaan aplikasi TikTok ini adalah satu, adanya pemborosan waktu. Hadirin yang berbahagia, maraknya penggunaan aplikasi TikTok ini dapat merusak manajemen waktu kita yang sudah dibuat. Nah, setiap orang yang tidak bisa mengatur manajemen waktunya secara baik dapat mengakibatkan pekerjaan yang harusnya dikerjakan menjadi tidak dikerjakan. Yang kedua itu adalah timbulnya hoax. Gaya berbicara dan informasi yang disampaikan melalui aplikasi TikTok ini belum tentu jelas sumbernya dan keabsahannya, yang bisa mengakibatkan informasi tersebut tidak diketahui kebenarannya. Dampak negatif yang selanjutnya adalah pemicu pembanding kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Adanya konten yang memperlihatkan perbedaan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi menjadikan TikTok sebagai media untuk eksis dan memperlihatkan perbedaan status di masyarakat yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial kepada beberapa orang. Yang selanjutnya adalah aplikasi yang belum ramah terhadap kalangan anak-anak di bawah umur. Nah, TikTok ini adalah salah satu aplikasi yang belum ramah terhadap anak-anak di bawah umur. Karena kontennya yang vulgar dan mengandung hedonisme, sehingga anak-anak bisa mengikutinya dan berdampak negatif. Bagi para orang tua di luar sana, harus bisa mengawasi akan anak-anaknya yang sudah menggunakan aplikasi TikTok. Para hadirin yang berbahagia, dampak negatif dari TikTok yang terakhir itu adalah menjadi sebuah media bullying dan sarkasme. Banyak konten di TikTok yang menyajikan orang-orang yang saling berbalas kata-kata sarkasme, yang bisa menunjukkan rasa tidak suka terhadap orang lain dan bisa menyebabkan penggunaan kata-kata itu menjadi tidak baik, yang bisa dicontoh untuk banyak orang, dan timbulnya bullying di masyarakat yang menganggapnya menjadi hal yang biasa. Nah, itulah dampak-dampak negatif dari penggunaan TikTok. Selain dampak negatif, TikTok juga tentunya mempunyai dampak-dampak positifnya. Baik para hadirin yang berbahagia,
Dampak positif dari penggunaan TikTok itu antara lain ada banyaknya edukasi baru dan luas yang didapatkan. Dengan menggunakan aplikasi TikTok ini, setiap orangnya dapat banyak belajar hal baru dari konten yang berasal dari video-video pendek dan tak banyak teks, sehingga orang-orang itu tertarik untuk melihatnya karena kebanyakan di Indonesia itu malas untuk membaca, apalagi teksnya panjang-panjang. Baik, yang selanjutnya yaitu tubuh menjadi banyak gerak. Para hadirin yang berbahagia, aplikasi TikTok ini kebanyakan kontennya menari dan joget yang diiringi oleh lagu-lagu. Hal ini mengiringi setiap orang yang hanya di rumah selama pandemi ini menjadi rajin bergerak dan dapat menjadi media hiburan dan penghilang stres. Dengan adanya peningkatan penggunaan TikTok yang drastis, sehingga membuat perkembangan inovasi, skill, dan pengetahuan itu menjadi meningkat juga. Karena dalam pembuatan konten itu harus memerlukan semangat kreativitas yang tinggi dan inovasi yang tinggi. Karena yang sering dilatih dengan mempelajari dan mengembangkan skillnya, hal ini dapat meningkatkan beragamnya skill dan inovasi yang kita punya. Saat ini setiap orang yang membuat konten mulai berani untuk menampilkan hasil dari kreativitasnya masing-masing dengan TikTok. Para hadirin yang berbahagia, dampak positif yang lainnya yaitu timbulnya semangat kompetisi dan tampil di depan umum. Konten challenge ini yang ditampilkan membuat setiap orang ingin menampilkan hasil dari yang telah dibuat yang menurutnya terbaik untuk dilihat oleh semua orang dan secara luas. Hal ini menjadikan setiap orang akan berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik dalam segala hal. Nah, yang terakhir itu ada menambah pertemanan dan penghasilan. Viralnya konten TikTok kita yang sudah dikerjakan itu akan berdampak pada pertemanan kita dan penghasilan kita. Salah satunya itu adalah dengan menambahnya relasi pertemanan dan komunitas serta adanya penghasilan yang diperoleh itu dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan dapat memperbaiki kehidupan sosial kita dan kehidupan ekonomi kita. Para hadirin semuanya, itulah dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan TikTok. Segala perkembangan zaman, teknologi, dan informasi yang memberikan dampak pada kita, salah satunya yaitu penggunaan aplikasi TikTok yang berdampak positif dan negatif bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita selaku pengguna harus lebih cerdas dan bertanggung jawab atas penggunaannya agar kita tidak jatuh kepada hal-hal yang negatif. Nah, para hadirin yang berbahagia, itulah pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.